Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Widi Atika Sari dengan nomor NPM 23010158 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Turami dengan NPM 23010233 dan rekan saya samping ini adalah. Perkenalkan, nama saya Azaitin Listri dengan NPM 23010039 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Septrian Juandi dengan NPM 23010037 dengan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramana Putra dengan nomor NPM 23010034. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Interkoneksi Bus. Materinya akan dibacakan oleh rekan saya Ahmad Saromi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian interaksi bus. Bus adalah jalur atau saluran yang memungkinkan transfer data antar perangkat dalam sistem komputer. Setiap bus terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data membawa informasi aktual yang diproses. Bus alamat berfungsi untuk menunjukkan lokasi memori atau perangkat tujuan, dan bus kontrol mengatur penggunaan bus agar tidak terjadi konflik. Jenis-jenis interaksi bus. Yang pertama, bus data. Fungsinya yaitu mengirimkan data antara komponen-komponen dalam sistem. Contohnya, ketika Anda mengetik di keyboard, data karakter yang Anda ketik akan dikirim melalui bus data ke memori. Yang kedua yaitu bus alamat. Fungsinya menentukan lokasi di mana data akan disimpan atau diambil dari memori. Contohnya, sinyal baca dan tulis adalah contoh sinyal kontrol yang umum digunakan. Yang ketiga yaitu bus kontrol. Jalur yang digunakan untuk mengontrol operasi sistem seperti membaca, menulis, dan menjalankan instruksi. Sinyal kontrol menentukan bagaimana data ditransfer dan diinterpretasikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh penerapan bus dalam sistem komputer. Yang pertama ada bus system. Bus system yaitu bus yang menghubungkan CPU dengan komponen utama seperti RAM dan perangkat input atau output. Biasanya terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Yang kedua ada bus input atau output. Digunakan untuk menghubungkan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan printer ke CPU. Yang ketiga ada bus memory. Menghubungkan CPU langsung ke memori utama. Bus ini biasanya lebih cepat karena transfer data antara CPU dan RAM terjadi lebih sering dan dalam volume besar. Yang ketiga ada bus ekspansi. Bus ini memungkinkan ekspansi perangkat pada sistem komputer. Contoh bus ekspansi yang umum adalah PCLI. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Asep. Di sini saya akan menyampaikan keuntungan dan kekurangan. Keuntungan sederhana dan efisien untuk komunikasi antar komponen. Memungkinkan fleksibilitas dengan mendukung berbagai jenis perangkat. Mengurangi biaya produksi karena tidak memerlukan kabel khusus antar perangkat. Kekurangan terbatas oleh lebar dan frekuensi bus sehingga dapat menjadi bottleneck dalam sistem komputer, rentan terhadap bus connection, yaitu ketika 2 perangkat atau lebih bersaing untuk menggunakan bus. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyebutkan karakteristik utama bus dalam sistem komputer. Yang pertama, lebar bus width. Definisi, lebar bus mengacu pada jumlah jalur data paralel yang dapat digunakan untuk mentransfer data secara bersamaan. Pengaruh, lebar bus yang lebih besar memungkinkan transfer data yang lebih banyak per siklus. 2. Kecepatan transfer rate. Definisi, jumlah data yang dapat ditransfer melalui bus dalam 1 detik. Faktor pengaruh, lebar bus. 3. Frekuensi operasi, clock speed. Definisi, kecepatan clock yang digunakan untuk mengatur waktu transfer data melalui bus. Hubungan dengan performa, semakin tinggi frekuensi clock, semakin cepat data dapat ditransfer.
satuan diukur dalam MHz atau GHz. 4. Jenis transmisi data. Synchronous bus menggunakan clock bersama untuk sinkronisasi transfer data. Asynchronous bus tidak memerlukan clock bersama. Transfer data bergantung pada sinyal handshake antar perangkat. 5. Metode arbitrasi. Bus arbitration. Definisi. Proses menentukan perangkat mana yang mendapat akses ke bus saat beberapa perangkat ingin menggunakannya sekaligus. 6. Topologi bus. Single bus, semua perangkat terhubung ke satu bus utama. Multiple bus menggunakan lebih dari satu bus untuk memisahkan jalur data, misalnya bus memori dan bus I atau O. 7. Kapasitas dan skalabilitas. Definisi. Jumlah perangkat yang dapat terhubung ke bus tanpa mengaruhi kinerjanya. Pengaruh. Bus dengan kapasitas tinggi dapat mendukung lebih banyak perangkat, tetapi sering membutuhkan manajemen lebih kompleks. 8. Latensi. Definisi. Waktu yang dibutuhkan oleh data untuk mulai bergerak dari sumber ke tujuan. Faktor pengaruh. Jarak antara perangkat dan jumlah perangkat yang terhubung ke bus. Dampak. Latensi tinggi dapat memperlambat respon sistem. 9. Kesalahan dan koreksi data. Fitur. Beberapa bus modern memiliki mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan data seperti Error Correction Code (ECC). Baiklah, di sini saya akan menunjukkan cara mentransfer data. Sebelumnya tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan tentang cara kerja dan pentingnya transfer data antar komputer menggunakan flash disk. Pengertian transfer data yaitu proses memindahkan data atau mengirimkan informasi berupa file, dokumen, gambar, video, atau data yang lainnya dalam satu perangkat ke perangkat lainnya. Proses ini dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Proses ini bisa dilakukan melalui berbagai metode baik secara fisik maupun nirkabel. Metode yang digunakan untuk mentransfer data kali ini yaitu menggunakan flash disk. Yang pertama, langsung saja kita masukkan flash disknya ke dalam komputer. Jika sudah terhubung, langsung saja kita masuk ke folder. Kita cari data yang mau kita salin. Kita copy. Langsung kita masuk ke USB tadi. Kita copy. Nah, jika sudah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Ramana Putra. Di sini saya akan membahas tentang cara bagaimana menerima transfer data melalui flash disk. Baiklah, kita masukkan saja flash disknya. Nah, kalau nanti akan terbaca di sini data dari flash disk tersebut. Kita cari datanya di File Explorer. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada data dari flash disk yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik saja. Kita ambil datanya. Kita salin. Dan kita transfer saja ke laptop ini, ke download atau dokumen bisa juga. Kita klik dokumen saja. Kita paste datanya di sini. Nah, jadi ini dia teman-teman. Sudah. Jadi datanya sudah kita transfer ke laptop ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami, yaitu interkoneksi bus merupakan aspek penting dalam arsitektur komputer yang memungkinkan komunikasi antar berbagai komponen sistem. Pemahaman mengenai jenis-jenis bus, kinerjanya, serta kelebihan dan kekurangan sangat penting dalam perancangan dan optimasi sistem komputer. Dengan terus berkembangnya teknologi, diharapkan bus dapat menangani lebih banyak data dan mendukung kecepatan transfer yang lebih tinggi untuk
untuk memenuhi kebutuhan komputasi modern. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari materi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.